Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita memanfaatkan Google Sites, terutama untuk teman-teman CGP, yang mana ini menjadi bagian dari LMS yang kita kerjakan, karena ada beberapa yang kita harus upload ke Google Sites. Tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman yang mungkin sudah luar biasa, tetapi saya hanya sedikit berbagi bagi teman-teman yang membutuhkan, sedangkan bagi teman-teman yang sudah lebih paham, mohon kita saling share, saling berkolaborasi, supaya nanti semua teman-teman kita yang mungkin belum mencoba, semuanya bisa seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah akun Google Belajar ID kita yang sudah dibagikan oleh operator sekolah. Caranya adalah kita buka saja, misalnya kita buka, saya tutup dulu ini, kita buka tab baru ya, maka akan muncul di bagian kanan ini gambar seperti ini berisikan akun Google kita. Kita pilih Google Belajar ID ya, akun Google Belajar ID. Jika teman-teman belum menyimpan akun belajar ID-nya di laptop yang Bapak Ibu gunakan, bisa klik ditambahkan akun lainnya, ikuti petunjuk berikutnya sehingga akun itu tersimpan. Nah, karena saya punya sudah tersimpan, tinggal saya klik ya, lalu saya pilih di sini cari yang namanya sites ya. Cari yang namanya sites. Nah, kalau dia kembali lagi ke akun lama, tinggal dipastikan saja di sini. Kita klik akun belajar ID-nya ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tersedia begitu banyak template dari Google Sites, tetapi kalau Bapak Ibu ingin dari awal, silahkan ikuti petunjuk saya, silahkan kita coba-coba. Yang pertama kita klik di menu blank ya. Setelah itu, nah akan muncul seperti ini. Kita ketik title-nya, kira-kira nanti judulnya seperti apa. Kita blok ini Bapak Ibu, kita klik misalnya CGP, Calon Guru Penggerak ya, kemudian kita blok, misalnya mau merubah jenis hurufnya impact, lalu misalnya ukuran hurufnya masih terlalu kecil, kita pilih 72 misalnya, lalu harus dibuat bold misalnya. Nah, ini misalnya belum dispasi, kita boleh spasi, atau ya, kita blok, kita pilih di sini Bapak Ibu. Nah, ini jarak antara ininya, spasinya boleh kita pilih ya. Oke, boleh, cukup sekian. Lalu kita tentukan judulnya, kira-kira judulnya bagaimana. Misalnya judulnya adalah CGP Berbagi. Itu judul blognya kita nanti. Ketika orang cari nanti, maka yang muncul di link itu adalah CGP Berbagi. Lalu kita ingin tambahkan logo. Intinya logonya kita sudah siapkan. Kita tinggal klik add logo. Kita upload logo yang ada di komputer kita. Misalnya saya pilih yang ini, action. Oke. Oke, logo tersimpan, tinggal klik di sini. Lalu misalnya ini terlalu warnanya atau backgroundnya standar saja, saya merubah. Boleh Bapak Ibu upload dari gambar yang atau foto yang Bapak Ibu sudah siapkan, boleh pilih di sini select image ya. Saya ulang lagi, select image, kita pilih ini misalnya. Oke, maka sudah tersimpan. Nah, kita ingin mengatur tata letak dari gambar tersebut, kita klik di sini. Oke, sampai sesuai dengan yang kita inginkan Bapak. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Lalu di bawah ini kita ingin menambahkan, ketika orang nanti masuk ke blog kita, mereka membaca dulu siapa yang punya blog atau apa yang ada dalam blog ini. Nah, supaya mudah, saya ambil saja file yang di sini ya. File yang di sini saya copy. Oke. Lalu saya buka lagi. Klik di text box. Hanya berkisaran menu ini saja nanti yang gunakan Bapak Ibu. Kita klik text box, maka muncul. Lalu kita klik kanan, tempel sebagai teks biasa.
Nah, kita juga bisa atur teks ini. Kita kontrol A dulu untuk blok semua. Kita atur ukuran hurufnya. Kita atur jenis hurufnya. Oke, misalnya terlalu tebal, kita ganti dengan ini misalnya apa juga. Kalau kita kontrol B misalnya mau blok. Oke, lalu kita scroll ke sini, kita bisa tarik. Tujuannya apa? Mungkin nanti di sisi kiri ini Bapak Ibu ingin menambahkan misalnya foto atau apapun lah itu. Nah, yang ini adalah tata letak teksnya. Yang ini rata kiri, rata kanan. Kemudian yang ini berkaitan dengan jarak spasinya. Misalnya spasi 1,5 ya, ini sudah 1,5. Misal 1,5, 1,5. Oke. Terlalu kecil mungkin. Saya buat 12, misalnya begitu ya. Atau jenis hurufnya kurang bagus. Oke, saya bikin huruf lain misalnya. Oke, seperti ini. Lalu di bagian sisi kiri saya ingin menambahkan foto saya, boleh. Tinggal kita klik image, oke, upload. Nah, kita cari foto-foto. Misalnya inilah foto profil saya. Saya klik open. Kita klik di sini tahan, bawa ke sini. Oke. Kita bisa perbesar Bapak Ibu ya, perbesar. Nah, untuk memperbesar foto hanya klik di ujungnya, ditarik bagian ujung, bukan yang ini ya. Kalau yang ini nanti ya fotonya menjadi kecil. Begitu juga misalnya ambil dari kanan. Ada terpotong yang lain ya. Bisa dilihat kan? Bukunya sebelum ada, sekarang sudah hilang kalau kita tarik. Oke, tetapi kalau kita tarik seperti ini ya. Oh, kita sesuaikan Bapak Ibu. Ini juga kita sesuaikan. Oke, sudah. Kalau sudah, ini standar saja di Bapak Ibu. Nah, di bawah ini kita bisa tambahkan teks misalnya. Di sini ya. Kita ini sudah siap teksnya, kita bawa ke atas. Oke, kita tambahkan misalnya tulisan karya original misalnya, original. Oke, original. Oke, lalu kita blok. Kita buat rata tengah dia supaya di tengah karya original. Kita ingin ganti temanya mungkin Bapak Ibu ya. Kita ingin ganti temanya. Kita bisa pilih tema ini, banyak sekali tema di bawah ini. Ya, misalnya ini. Bisa juga pilih kita ganti atau temanya ini misalnya, boleh. Atau temanya ini misalnya boleh. Tema simple, tema impression, nah boleh. Ya terserah kita. Kita bisa pilih juga warnanya, macam-macam ya. Temanya ini misalnya. Nah, berikutnya bagaimana kita membuat menu? Mudah sekali, tidak seperti membuat blog pada Blogspot mungkin agak sulit. Di sini mudah sekali. Hanya berkisaran 3 menu ini saja. Nah, kita klik menu text. Yang otomatis atau default adalah menu home, menu bawaan. Nah, kita ingin tambahkan menu, misalnya kita buat menu. Di bawah menu home ini ada menu. Kita buat misalnya menu profil. Ya, kita tinggal klik di tanda tambahkan ini. Kita klik profil. Nah, maka akan muncul menu profil. Berikutnya, kita ingin tambahkan lagi di bawahnya, misalnya artefak. Dan oke. Nah, ternyata letak artefak ini di atas daripada profil. Nah, kita bisa arahkan kursor kita ke menu profil, kita klik kiri tahan, bawa ke atas. Oke. Oh, ini ternyata menjadi submenu. Nah, kita klik tahan, bawa ke kiri. Oke. Ya, sorry ya. Oke. Sekarang kita ingin tambahkan lagi misalnya menu sertifikat dan pelatihan. Klik dan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, misalnya di dalam menu artefak ini seharusnya ada submenu atau bagian-bagiannya. Kita tinggal arahkan kursor ke menu artefak. Di titik 3 bagian kanan ini kita tinggal klik, lalu kita klik add subject. Nah, kita misalnya modul pertama 1.
Ini tambahkan lagi, arahkan lagi ke artefak, add subject modul 2. Nah, ada cara lain Bapak Ibu, kita misalnya ingin uh, cara lain untuk menambahkan sum penuh, kita tinggal klik di menu yang paling terakhir, duplikat pick. Nah, tinggal kita rubah modul 3. Ini dari modul 3. Sehingga ini menu profil, ini menu artefak, di dalamnya ada modul 1, 2, 3, ini menu sertifikat dan pelatihan. Nah, biasanya ketika kita sampai di menu profil, kita ingin kembali lagi ke menu home. Bagaimana caranya? Klik di mana? Nah, caranya adalah kita blok saja semuanya ini, profil, lalu muncul tulisan ini, insert link atau menu insert link. Kita tinggal klik di sini. Mau kemana dia? Ke menu home. Maksudnya apa? Ketika nanti sudah sampai di menu profil, kita ingin kembali ke menu home, tinggal klik saja tulisan profil. Begitu juga di menu artefak, kita klik di sini menu artefak, kita blok semua tulisan artefak ini, kita klik insert link, lalu kita klik home, lalu kita klik apply. Misalnya modul 1, nah karena modul 1 nah submenu dari artefak, berarti ketika dia kembali harus ke menu artefak dulu. Nah, kita blok semua, lalu insert link, lalu kita pilih artefak, lalu apply. Modul 2 juga begitu. Kita blok dulu, insert link, artefak, lalu apply. Modul 3 juga seperti itu. Insert link, artefak, apply. Nah, ini yang terakhir sertifikat. Karena ini menu utama juga, kita berarti setelah ke menu sertifikat, kita kembali menu paling depan, menu home. Kita klik menu home. Oke, apply. Mudah sekali Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana tampilannya? Kita coba Bapak Ibu, kita coba menu preview. Oke, sudah di menu sertifikat, kita klik menu sertifikat. Oke, dia akan kembali ke menu home. Kalau kita pilih menu profil, ingin kembali ke menu home, tinggal klik profil. Kita menu artefak modul 1, kita ingin dari modul 1 kembali ke menu artefak, tinggal klik modul 1. Akan kembali ke menu utamanya, menu artefak. Saya closekan dulu. Nah, bagaimana menambahkan file atau menambahkan tulisan kita di dalam setiap menu ini? Misalnya, saya ambil contoh saja di modul 1. Mudah sekali sebenarnya Bapak Ibu, hanya bergerak di antara 3 menu ini, menu insert. Nah, yang pertama, Bapak Ibu ya, sebaiknya siapkan dulu file-file kita yang kita upload di dalam drive kita. Ya, di dalam drive ya. Saya tambahkan di sini. Di sini ada pilihan drive. Drive harus tersimpan di drive. Ya, drive. Sehingga nanti mudah untuk dicari. Ya, misalnya ini yang sudah ada dalam drive saya. Boleh juga yang dari akun yang satunya boleh. Nah, ini yang ada di dalamnya. Ya, ini yang ada di dalamnya. Oke, ini yang ada di dalamnya. Kita kembali lagi. Oke, di dalam modul 1 ini saya ingin menambahkan tugas saya atau ingin menambahkan tulisan-tulisan atau video. Mudah sekali. Ya, saya selalu menggunakan kata mudah sekali karena memang mudah. Tinggal kita berkreasi saja. Kita klik menu drive, ya, menu drive. Nah, di sini tersedia yang kita sudah siapkan di drive kita tadi. Ya, kita pilih misalnya yang ini misalnya. Ya, kita klik ini. Ya, ketik teks satu-satu, kemudian insert. Oke, kita tunggu sebentar, lalu kita atur posisinya supaya pas. Oke, lalu kita ingin menamai, kira-kira ini file apa? Jangan blok langsung di sini, tapi klik di luarnya, lalu arahkan cursor di atas atau di bawahnya, ya. Boleh di atasnya, di atas file yang barusan kita masukkan tadi. Kita klik double 2 kali, klik kiri, 1, 2, oke.
muncul menu teks. Kita klik di teks, lalu kita tambahkan tugas 1. Lalu tugas 1 kita pilih impact, ya, kemudian letaknya di tengah misalnya. Lalu kita ingin dia bold, oke, lalu kita ingin kecilkan, oke, sudah. Lalu kita ingin menambahkan lagi ke yang kedua, kita klik lagi di drive, cari lagi file yang kita masukkan di sini, oke, misalnya ini, saya insert lagi, saya atur lagi posisinya supaya saya ingin dia ada di sebelah kanan, boleh, tinggal klik kiri tahan, tinggal digeser-geser saja. Lalu supaya rapi harus sama ukurannya, oke. Lalu kita klik lihat di luar, arahkan cursor sebelah atasnya atau bawahnya boleh, klik kiri dua kali, muncul menu teks. Oke, supaya sama jenis hurufnya supaya rapi, kita tinggal kembali ke depan, ya, klik di sini, lalu kita copy saja, bawa ke sini, paste, tempel, kita tinggal tulis 2. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan video-video YouTube yang sudah saya upload di YouTube? Gampang, mudah sekali. Kita tinggal klik menu insert ini, ke bawah, ya, ada tulisan YouTube. Oke, YouTube. Kalau bisa ya Bapak, pastikan dulu kita bisa copy dulu link YouTube-nya supaya tidak sulit untuk dicari. Atau boleh kita cari misalnya main bola. Oke, boleh kita cari. Kita pilih ini misalnya main bola. Lalu kita klik select. Maka akan berada di dalam ini file main bolanya atau video main bolanya. Kita tinggal atur lagi, klik lagi di luar, arahkan cursor bagian atas kiri, kita tambahkan teks, lalu kita copy ini supaya tidak dari awal kita kerja, kita tinggal Ctrl V, kita tulis 3. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Coba saya preview lagi. Nah, ini nomor 1, ini home. Lalu saya ingin ke menu artefak bagian nomor 1. Nah, ini video, kita bisa nonton. Kurang lebih seperti itu. Saya closekan lagi previewnya. Oke, saya kembali ke menu home. Nah, berikutnya bagaimana file ini bisa saya bagikan? Yang paling pertama Bapak Ibu, file ini di Google Drive, ya. Ini sudah Bapak Ibu ketahui. Harus pengaturannya yang bisa dilihat oleh orang. Caranya misalnya file ini. Kita tinggal klik di filenya, klik kanan di menu share, ya. Kita bisa buat pengaturannya di change, get link ini change. Siapa yang bisa melihat internet? Oke, anyone, ya. Kemudian siapa di sini? View-nya editor, ya. Pilih editor. Oke. Lalu kita klik, nah, sudah. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, kita kembali lagi ke menu Drive, ya. Pada intinya begini, semua file yang ada di Google Drive itu file yang bisa dilihat oleh orang, file yang bisa diakses oleh siapapun. Sebab kalau pengaturannya dibatasi, maka nanti ketika orang buka file, maka akan muncul menu minta akses, ya. Akan muncul menu minta akses, orang tidak bisa melihat. Dan harus persetujuan dari kita. Maka dari itu harus pengaturan seperti tadi. Nah, lalu bagaimana depan ini yang Google Site tadi? Sekarang bagian terakhir adalah bagaimana mempublikasikan. Nah, sebelum kita mempublikasikan, kita pengaturan dulu supaya bisa diakses oleh semua orang. Kita klik menu home tadi, menu paling pertama. Di share with others. Kita klik, pengaturannya sama. Di link, ya, kita klik change. Nah, di sininya only people edit can open with this link. Kita beri batasan di sini, restrict
apa nih ya, dibatasi, intinya dibatasi. Hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja yang bisa mengedit isinya di dalam. Nah, siapa yang bisa melihat? Semua orang. Kita klik di sini. Ya, publik. Ya, kita bisa pilih ini, boleh juga kita pilih restrict, artinya dibatasi, hanya kita sendiri. Boleh, tidak masalah. Nah, ini publik. Lalu kita klik done. Terakhir apa? Terakhir tinggal di publish. Klik menu publish. Ya. Nama filenya apa? Atau nama Google Sites-nya apa? Misalnya nanti kita CGP berbagi. Intinya nama file tersebut belum dimiliki. Nah, karena ini sudah saya pernah buat sebelumnya, dia menulis di sini, this is grid address, but it's already taken. Artinya sudah ada sebelumnya. Nah, saya buat ulang misalnya, ayo CGP berbagi. Berbagi. Nah, kalau centang seperti ini artinya belum ada yang membuat link seperti ini sebelumnya. Tinggal kita klik publish. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita membagi link kita ke orang lain? Gampang saja, tinggal klik di copy publish link. Kita copy ya. Kita pastikan di sini. Nah, ini namanya. Ayo CGP berbagi. Ya, ayo CGP berbagi. Kita buka. Oke. Ya. Oke, ini bisa diakses semua penonton ya. Itu saja Bapak Ibu, saya kira mudah. Silahkan Bapak Ibu praktekkan. Kita sama-sama, kalau ada kurang dalam file ini silahkan diperbaiki. Nah, nanti bagaimana membuat misalnya tulisan ini bergerak dan sebagainya, tulisannya lebih rapi, kita explore lagi di video-video berikutnya. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat.